Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alum Fazian dari Tadris Matematika kelas 4C UIN Mataram. Di sini saya akan membahas atau menyampaikan tentang pembelajaran berbasis masalah atau disebut problem based learning. Di dalam pembelajaran ini, peserta didik itu harus lebih aktif dan bebas dalam menyampaikan argumen atau pendapatnya sesuai dengan pemahamannya sendiri. Di materi ini, guru sangat berperan untuk menyediakan media dan membimbing para siswa dalam mengatasi masalah kepada murid-muridnya atau peserta didiknya. Dalam pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, ada 5 strategi dalam pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama itu landasan teori. Ya, sebelum dimulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya guru memperkenalkan materi sebagai landasan teori kepada peserta didik atau siswa-siswi. Ketika guru hendak menjelaskan materi, diharapkan peserta didik diam dan menyerap semua informasi dari guru dan mampu memahami teori atau materi yang gurunya sampaikan. Minimal peserta didik itu harus mencatat atau merangkum teori atau materi yang disampaikan oleh gurunya, atau merangkum materi yang disampaikan gurunya. Dan catatannya itu sebagai referensi di saat membahas masalah nanti dengan guru atau teman-temannya. Dan pada saat guru menerangkan atau menjelaskan materi, guru sebaiknya perlu membuat sesi pertanyaan agar yang belum paham itu bertanya dan memberanikan diri untuk bertanya, supaya peserta didik yang belum paham mampu menyelesaikan permasalahan yang akan diberikan nanti oleh gurunya tersebut. Baik, di strategi yang kedua itu ada namanya penyajian masalah, yang dimana guru setelah memberikan atau menerangkan teori, guru langkah selanjutnya yaitu menyajikan atau menyampaikan masalah yang berkaitan dengan teori yang telah dijelaskan kepada peserta didik atau murid-muridnya dari teori-teori atau materi sebelumnya yang telah guru sampaikan. Baik, kita masuk ke strategi yang ketiga yaitu diskusi penyelesaian suatu masalah. Kemudian pada strategi yang ketiga ini, peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok akan berdiskusi dan memberikan pertanyaan terkait materi apa yang telah disampaikan oleh gurunya tersebut. Di dalam berdiskusi ada beberapa peran siswa, yaitu diantaranya pertama yaitu mencatat apa yang materi atau teori yang disampaikan oleh gurunya tadi. Nah, yang kedua itu mencari referensi yang lain atau mencari untuk menyelesaikan permasalahan nanti, ya mencari cara kedua kayak apa gitu. Nah, yang ketiga itu bertanya. Jikalau ada siswa yang belum paham, hendaknya bertanya kepada gurunya atau teman-temannya yang sudah paham gitu. Jangan malu bertanya, seperti kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Nah, yang poin keempat itu yaitu menjadi pembicara, yaitu siapa yang benar-benar paham nanti materi yang telah dijelaskan oleh gurunya.
maka dia akan menjadi pembicara dalam presentasi yang akan masuk nanti di strategi yang keempat. Nah, jadi peran keempat tadi itu fungsinya untuk membentuk karakteristik kerjasama peserta didik dalam proses pembelajaran yang lebih efisien dan bermakna. Baik, sekarang kita masuk strategi yang keempat, yaitu presentasi hasil diskusi. Ya, setelah beberapa strategi pasti akan ada, yaitu hasil presentasi dari sebuah kerja kelompok. Jadi setelah berdiskusi dan telah menemukan masalah, siswa akan mempresentasikan kepada teman-temannya hasil kerja kelompoknya, dan yang akan dinilai oleh gurunya itu. Dalam presentasi itu, murid-murid akan menjelaskan yang pertama, masalah apa yang didapat, baik itu masalah itu berupa apa, mengapa masalah itu bisa terjadi, berapa lama masalah ini akan selesai gitu. Nah, yang kedua, bagaimana cara menanggapinya. Di sini peserta didik akan lebih aktif dalam berpikir dan menelaah masalah yang telah disampaikan oleh gurunya tadi. Nah, yang ketiga, bagaimana solusinya atau memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, setelah peserta didik yang tadi itu berpikir dan menelaah apa yang telah disampaikan, mereka juga harus mencari solusi sebagai jalan keluar suatu permasalahan. Nah, seperti itu. Nah, yang sekarang kita masuk ke dalam strategi yang terakhir, yaitu strategi kelima, yaitu kesimpulan. Ya, setelah melalui bertahap-tahap strategi, pasti di suatu presentasi itu ada namanya kesimpulan, atau akan suatu kelompok akan memberikan kesimpulan. Ya, jadi setelah mengajukan solusi pendapatnya masing-masing, pastinya akan dilakukan pada jam-jam akhir atau jam-jam akhir pelajaran, atau untuk menutupi diskusi suatu kelompok. Dan setelah akan memberikan kesimpulan, pasti suatu kelompok itu akan dinilai oleh gurunya, dan gurunya yang berhak menilai sesuai dengan hasil kerja kelompoknya tersebut. Oke. Baik, ya, setelah tadi telah disampaikan beberapa strategi dalam pembelajaran berbasis masalah atau disebut problem based learning. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh masalah persegi. Perlu diketahui dalam matematika itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan terlebih dahulu kita itu harus benar-benar tahu konsep dasar apa materi tersebut. Contohnya ini dalam materi persegi itu persegi itu ada namanya persegi panjang, persegi segi empat, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium. Nah, dalam persegi ini persegi segi empat mempunyai sudut 90 derajat semuanya, dan mempunyai 4 sisi yang ukurannya sama panjang.
Sementara di persegi panjang sudut semuanya juga 90 derajat, tetapi tidak semua sisinya sama panjang. Yaitu kalau di persegi panjang ada dua sisi yang sama panjang, yang letaknya itu sejajar dengan sisi yang yang panjangnya itu sama gitu. Ya, di sini saya akan memberikan contoh soal persegi panjang. Biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja ini seperti soal yang saya buat, yaitu pembuatan pagar di sekeliling halaman rumah berbentuk persegi panjang, sama dengan menentukan keliling rumah. Jadi untuk mengetahui berapa sebenarnya keliling rumah yang berbentuk persegi panjang, jadinya kita itu bisa gunakan rumus persegi panjang yang rumus keliling untuk menentukan kelilingnya itu menggunakan rumus keliling sama dengan 2 kali panjang 2 kali buka kurung panjang tambah lebar tutup kurung. Nah, gitu. Jadi di sini ada saya buatkan contoh, yaitu panjangnya itu berapa ya? Panjangnya 10, lebarnya 5. Jadi 2 kali panjang tambah lebar. Yang pertama harus diselesaikan itu di dalam kurung, yaitu berarti 10 ditambah 5 dulu menghasilkan 15. Jadi 2 kali 15 sama dengan 100. Oke, itu cara mudahnya. Baik, dari hasil presentasi makalah tersebut, saya kan menjelaskan tentang persegi panjang tadi. Ya, jadi inti dalam atau konsep atau ide inti yang paling penting dalam persegi panjang itu yaitu dua sisi sama panjang yang pastinya sisi yang sama panjang itu sejajar. Nah, dan yang kedua itu semua sudut dalam persegi panjang itu siku-siku atau bisa dikatakan 90 derajat. Oke, mengerti kan? Jadi sebenarnya di sini konsep itu yang paling utama. Konsep dalam matematika itu konsep itu yang paling utama, yang harus perlu diketahui itu konsep, baru kemudian cara untuk menyelesaikan masalah. Jika kita tidak mengetahui konsep matematika, pasti kita itu tidak akan bisa tahu arah langkah atau gimana nanti cara untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi akan sulit untuk menyelesaikan suatu permasalahan matematika jika kita itu tidak mengetahui konsep dari suatu materi dalam matematika itu tersebut. Jadi saya sangat berpesan dan berharap kepada kita semua, kalau mau menyelesaikan suatu persoalan atau suatu permasalahan matematika itu, sebisa mungkin yang paling utama itu kita itu harus bisa menguasai konsepnya atau benar-benar mengetahui konsep dalam matematika itu sendiri. Karena jika tidak maka gagal gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dulu saya pernah menyelesaikan suatu persoalan matematika, tapi
saya tidak tahu konsepnya, jadinya saya itu tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan matematika. Nah, itu sebagai pembelajaran saya. Jadinya langkah yang paling awal dan yang paling utama jika kita ingin mau menyelesaikan suatu persoalan dalam matematika, yang langkah pertama itu ya pastinya harus yang tadi itu mengetahui konsep awal atau konsep dasar. Oke teman-teman, seperti itu ya, ingat baik-baik. Baik teman-teman, di sini saya akan menguraikan secara sistematis menurut diri saya sendiri penyebab kekeliruan dalam menyelesaikan masalah atau menyelesaikan suatu persoalan dalam matematika. Dan di sini saya akan mengoreksi kekeliruan dan mengoreksi serta membuktikan jawaban yang benar. Oke. Nah, di sini ya, yang seperti materi yang tadi itu kita tidak akan mengubah materi yang lain, yaitu di sini saya akan menentukan rumus menyelesaikan persoalan keliling persegi panjang. Ya, di sini biasanya yang pertama ini dulu saya akan membuat kekeliruan dalam menyelesaikan masalah, kemudian saya akan membuktikan dengan benar. Ya, di sini kita di sini rumus keliling persegi panjang itu K sama dengan 2 kali buka kurung panjang ditambah lebar sama dengan 2 kali saya akan asal-asalan membuat panjang dan lebarnya. Panjangnya ini saya maunya 10, lebarnya 5 sama dengan di sini ya teman-teman, kekeliruan kalau menyelesaikan di sini yaitu ini dikali ini dikali ini, kemudian ini ditambah ini yang keliru. Jadi kalau ini akan dijumlahkan 20 di 2 kali 10 20, di sini 2 dikali 5 sama dengan 10, kemudian ini ditambah 15. Nah, sama dengan ini akan menghasilkan 20 30 45. Nah, ini yang salah ya guys ya, ini salah, ini keliru. Jadi yang benar itu keliling sama dengan, kita tulis rumusnya dulu, 2 dikali panjang ditambah lebar sama dengan, kita masukkan angka yang sama juga, 2 kali 10 ditambah 5 sama dengan. Nah, di sini konsep matematika itu yang pertama itu kalau di sini ada kali bagi, kalau ada di dalam kalau ada dalam kurung, yang lebih utama itu kita selesaikan di dalam kurung ya, yang pada dasarnya sebenarnya harus perkalian yang terlebih dahulu diselesaikan dalam matematika. Namun ketika ada hasil tambah kurang atau kali bagi yang ada kurungnya, yang pertama itu yang diselesaikan itu di dalam kurung ya, jadinya 2 dikali 10 ditambah 5 sama dengan 15.
Jadi 2 dikali 15 sama dengan 30. Ini baru benar. Ini yang salah, ini yang benar, ini yang keliru, ini yang benar. Oke teman-teman, ini yang keliru tadi, ini yang keliru, ini yang benar. Gimana? Semoga bisa paham. Baik teman-teman, sekian itu penyampaian materi dari saya. Jikalau ada salah kata atau salah omongan atau segala kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi sekian penjelasan materi dari saya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.